Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna kembali menemani sahabat bahasa dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sastra. Untuk kita sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Program Subasita disiarkan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa masih dalam suasana persiapan Balai Bahasa Provinsi Bali menuju SET-IWBK, menuju penilaian layak atau tidak sebuah instansi mendapatkan predikat SET-IWBK. Di Subasita di Balai Bahasa Provinsi Bali sudah hadir Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memberikan penguatan kepada Balai Bahasa Provinsi Bali dalam persiapan menuju SET-IWBK ini. Beliau adalah Bapak Hafiz Muksin. Pak Ses, kita berbicara sekarang dalam topik SET-IWBK, Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. Gitu ya, harus ada kata darinya. Betul. Supaya tidak menimbulkan salah persepsi ya Pak Ses ya. SET-IWBK itu apa Pak Ses? Baik, salam cinta dari Balai Bahasa Provinsi Bali. Bicara zona integritas wilayah bebas dari korupsi, tentu ada kata yang ditekankan di sana adalah zona integritas. Karena integritas menjadi kunci pertama. Yang kedua, wilayah bebas dari korupsi. Kata yang utama adalah korupsi. Nah, sini kalau bicara SET-IWBK, maka agar kita bisa meningkatkan integritas kita untuk bisa menghindarkan diri kita bebas dari perbuatan yang melanggar nilai-nilai korupsi tersebut. Ini itu. Bagaimana membangun integritas diri kita, integritas lembaga kita untuk bebas dari korupsi. Pemahamannya sederhana saja sebenarnya. Walaupun untuk mewujudkan itu banyak indikator, banyak hal yang harus dilakukan ya, diperhatikan begitu ya Pak Ses. Nah, tadi sudah disampaikan memang secara umum kita paham maksud dari zona integritas wilayah bebas korupsi begitu ya, karena perkatanya juga sudah sangat jelas sebenarnya ya Pak Ses ya. Sekarang sebuah instansi, sebuah lembaga, sebuah kantor begitu, seberapa penting sih sebuah kantor itu mendapatkan predikat ini? Saya kira sangat penting ya, di mana kita sedang membangun budaya kinerja yang berorientasi kepada layanan, kepada hasil. Dan salah satu indikator bahwa pembangunan nasional kita mengalami kendala karena integritas kita rendah, sehingga dana-dana pembangunan masih terjadi korupsi. Ada korupsi di sana begitu. Betul. Baik dari level legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif. Dari level masyarakat perkotaan, bahkan perdesaan. Nah, ini saya kira menjadi tantangan kita. Nah, kalau bicara masalah pentingnya atau apa sih manfaat SET-IWBK? Nah, inilah budaya kita. Kadang kita tidak mendapatkan pengakuan, tidak semangat. Betul. Sehingga bagaimana agar bonus SET-IWBK ini sekali lagi adalah sebagai bonus dari proses yang kita lakukan. Jadi tidak hanya ingin targetnya mencari sertifikat itu ya. Tidak. Justru yang baik adalah lembaga yang tidak mendapatkan sertifikat SET-IWBK, namun kualitas kinerjanya melebihi yang SET-IWBK gitu ya, jiwanya sudah SET-IWBK begitu ya Pak Ses ya. Namun karena ini menjadi program yang dilakukan dalam rangka memberikan penghargaan untuk memotivasi, menginspirasi agar unit lain bisa melakukan yang terbaik, maka saya kira ini penting. Dan saatnya saya kira di Badan Bahasa ada salah 3 minimalnya. Ada 3 unit yang kita harapkan di tahun ini mendapatkan itu SET-IWBK. Dan Balai Bahasa, saya berharap ini menjadi salah satu utama ya, yang tahun ini bisa memperolehnya menjadi motor penggerak utama untuk UPT yang lainnya. Betul.
Karena selama ini sampai sekarang sepertinya memang belum ada ya Pak Asas ya. Jadi kalau balai kantor, kalau pusat sudah. Pusat baru satu, yaitu pusat pembinaan bahasa dan sastra. Kalau balai kantor memang balai kantor belum ada. Dari 30 UPT balai bahasa dan kantor bahasa, kita belum memiliki satupun yang memperoleh sertifikat. Sehingga sekarang wajib saya targetkan. Betul. Walaupun seperti yang Pak Asas tadi sampaikan bahwa ZIWBK itu tidak hanya sertifikat gitu ya, tetapi mungkin balai dan kantor itu ada yang jiwanya sudah ZIWBK, hanya pengakuannya saja yang belum, gitu ya. Betul. Itu yang sebenarnya kita dorong ya. Bagaimana? Sebenarnya prinsipnya ada 3 ZIWBK itu. Yang kebijakannya, bagaimana kita melakukan perbaikan kualitas, ya, berdasarkan hasil evaluasi yang kita lakukan. Tentunya dalam melaksanakan program kegiatan kita kan harus dievaluasi terus-menerus. Iya, betul. Apa yang harus diperbaiki tahun ini berdasarkan evaluasi tahun depan harus dilakukan. Kalau ternyata hasil evaluasi tahun lalu tidak dilakukan dan kita melakukan hal yang sama, maka tidak ada artinya apa. Itu tidak gerak ke depan ya, itu di tempat jalannya. Jadi ya. evaluasi terus-menerus. Yang kedua, penguatan peran aktor yang terlibat di sana. Nah, ini yang terkadang salah dipahami, atau mungkin yang sering terjadi justru, bahwa ZIWBK yang berperan adalah pertama kepala kantornya sebagai ujungnya. Ya, yang kedua adalah tim RBI-nya. Kalau ditanya tentang RBI apa, ZIWBK apa, yang tahu hanya mereka saja. Nah, ini tidak boleh terjadi. Jadi bagaimana peran seluruh ekosistem yang ada di lembaga ini, dari mulai pimpinannya, kemudian koordinatornya, sampai kepada petugas keamanannya, petugas kebersihannya, pengemudinya, dan lingkungan sekitarnya. Semua paham. Semuanya paham dan kuat, tahu persis apa yang dilakukan. Itu yang kedua. Itu kalau mau melakukan kebijakan ZIWBK. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana orientasi kerja kita ya, itu didasarkan kepada hasil ya, yang dapat langsung dirasakan oleh publik, oleh masyarakat. Ya, betul. Nah, ini kalau 3 hal itu sudah dilaksanakan, ada evaluasi terus-menerus, ada perbaikan, semuanya bergerak bersama, maju bersama, siap bersama, kemudian hasilnya langsung didistribusikan kepada masyarakat dan langsung bisa dirasakan manfaat. Udah, itu sudah ZIWBK sebenarnya. ZIWBK, ya. Nah, tentunya dengan tadi integritas ini. Iya, betul. Nah, dalam ZIWBK itu tentu ada indikator, ada poin yang diperhatikan di sana. Poin-poin apa saja yang menjadi penilaian dalam ZIWBK itu, Pak Las? Ya, memang di dalam Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 secara jelas memang dijadikan sebagai acuan kita. Ya, supaya masing-masing instansi tahu persis nih apa sih yang harus dilakukan. Indikator apa yang akan dinilai. Nah, ada komponen pengungkit ya, dan juga ada komponen hasil. Nah, itu masing-masing punya bobot. Kalau pengungkit 60%, hasil 40%. Nah, dari komponen pengungkit ada 6 minimal yang harus kita lakukan perubahan begitu ya. Harus kita prioritaskan. Yang pertama adalah manajemen perubahan itu sendiri, ya. Namanya juga perubahan. Maka bagaimana mengelola perubahan itu penting. Manajemen perubahan kita harus susun dulu nih dari sisi grand design-nya, roadmap-nya, action plan-nya. Apa yang akan kita ubah nih semula menjadi. Nah, kayak contoh nih, saya sekarang pakai jam tangan sebelah kiri, saya akan berubah mulai besok jam tangan, udah ditulis. Itu yang harus kita pahamkan dulu. Dan kalau mau berubah tidak bisa total, bertahap, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Itu harus ada dalam bentuk rencana kerja RBI. Yang kedua ada penataan tata laksana. Ini juga penting karena sebuah organisasi tentunya harus ada nih penataan tata laksananya. Tentunya dilandasi dengan namanya standar operasional prosedur. Ada SOP di setiap sistemnya kita bangun dulu. Apa nih kita sebagai contoh di KKLP perlindungan misalnya, apa nih programnya, apa nih mekanismenya.
Apa nih lini masanya? Ada semuanya. Jadi siapapun yang akan melaksanakan sudah tahu nih ada panduan ya di ada setiap kegiatan. Jelas ya. Itu dari sisi laksana. Yang ketiga, ini yang tidak kalah penting sebenarnya. Aktor utamanya di sini itu manajemen SDM. Ya, betul, Nah, betul, ini betul. yang saya kira menjadi PR kita bersama dari sisi kuantitas, ya, SDM kita kurang. Dari sisi kualitas kita juga masih perlu ditingkatkan. Ini tantangan buat kita. Betul, betul. Ya tentunya dengan kebijakan organisasi di mana para peneliti yang pindah ke BRIN ini juga menjadi sebuah tantangan kita karena mereka mau tidak mau tugas penelitian itu sudah pindah ke BRIN, maka sebagai peneliti harus Pindah juga. itu hal yang tidak bisa kita antisipasi sebelumnya tentunya. Nah ini bagaimana manajemen yang ada, ya SDM yang ada, tentu kita perkuat kompetensinya, itu menjadi kunci di sana. Nah itu baru ketiga. Yang keempat adalah akuntabilitas kinerjanya. Ini yang tidak kalah penting juga. Karena tadi untuk mendapatkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi, salah satu indikator penting adalah akuntabilitas. Harus terukur begitu ya setiap. Tidak hanya terukur, tapi juga ada namanya target yang jelas. Ada perjanjian kinerjanya. Katakanlah sebagai kepala balai, maka dia akan menandatangani perjanjian kinerja atas program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun itu kepada kepala badan sebagai bentuk akuntabilitas di mana hasilnya harus dipertanggungjawabkan. Nah, integrasi penting tentunya tidak hanya dipertanggungjawabkan untuk pimpinan saja, namun untuk dirinya sendiri, untuk lingkungannya, dan yang tidak kalah untuk Tuhan yang Maha Esa. Karena setiap aktivitas kegiatan pasti harus dipertanggungjawabkan ya, dengan baik. Nah, itu adalah yang keempat. Yang kelima adalah penguatan pengawasan. Ya. Nah ini monitoring, evaluasi, ya, pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip tadi. Nah ya ini menjadi unsur kita yang tidak kalah kadang terlewatkan ya, karena kita menganggap sudah diberikan wewenang, tanggung jawab, kita lupa di dalam pengawasannya. Sehingga setelah ada temuan baru kita, kok terjadi seperti itu. Nah, pengawasan itu penting supaya tidak terjadi kesalahan di sana begitu. Kadang-kadang kita tidak sadar telah melakukan kesalahan begitu ya Pak Aziznya, kalau tidak diawasi. Karena saking banyaklah aktivitas pekerjaan tadi karena sumber daya terbatas sehingga memenangkan ini itu dan sebagainya. Yang sini sudah selesai mengerjakan yang lagi, lupa ini tidak diawasi. Iya, Ya. betul. Dan yang terakhir yang ini menjadi goalnya sebenarnya tujuan akhirnya adalah bagaimana layanan publik ini bisa diberikan kepada masyarakat yang bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya dan menjadi layanan prima. Nah, jadi bagaimana nih nanti ke-6 pengungkit ini bisa dilakukan dengan baik oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Kalau ke-6-nya sudah bisa, insya Allah 60% sudah di tangan. Ya, gitu. Ya, oke. Menarik kalau sudah berbicara begini karena Balai Bahasa Bali sudah pernah juga mengikuti sebelumnya namun belum mendapatkan predikat itu dan sangat berharap bahwa tahun ini predikat ZIUBK dapat diraih oleh Balai Bahasa Provinsi Bali, walaupun seperti tadi Pak Asas sudah sampaikan mungkin jiwa Balai Bahasa Bali itu sudah ZIUBK, hanya predikatnya itu saja ya, pengakuannya belum ada begitu ya Pak Asas ya. Ya, tadi sudah sempat disampaikan juga bahwa ada komponen pengungkit yang harus diperhatikan supaya predikat itu bisa kita raih begitu. Mungkin ada strategi lain yang bisa kami dari Balai Bahasa Provinsi Bali lakukan, Pak Sas? Ya, ini strateginya adalah yang pertama karena tidak hanya pengungkitnya saja, namun kita juga harus memperhatikan komponen hasil. Ya. Nah, strateginya pertama adalah tadi bagaimana di dalam komponen hasil itu kita benar-benar mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Nah, tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama nih. Iya. Tentu kata bersih ini bersih lahir dan batin. Jiwa kita bersih, ikhlas, ya.
untuk melaksanakan tugas dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, area kita juga bersih fisiknya, bersih, indah, tertib, teratur, gitu. Itu juga harus diwujudkan. Nah, namun bagaimana kita bisa mengetahui kondisi itu? Maka biasanya akan dilakukan strateginya adalah melalui survei. Nah, nanti survei ada pertama adalah persepsi terhadap anti korupsi sendiri. Nah, kita ingin tahu persis nih bagaimana agar setiap karyawan di Balai Bahasa Bali mengetahui persis mana yang mengandung nilai unsur korupsi dan mana yang tidak. Tentu tidak hanya korupsi dari sisi uang, korupsi waktu, korupsi jabatan. Ya, itu juga menjadi satu hal penting. Ada juga unsur-unsur lain seperti adalah gratifikasi. Mungkin kita anggap ini sebagai hadiah, sebagai belas ungkapan kasih sayang, namun ternyata itu gratifikasi. Nah, itu harus diketahui. Karena kalau ada sesuatu yang diberikan dari pihak eksternal, apalagi orang yang dilayani, kemudian ini sebagai bentuk terima kasih dan ada maunya, ada gitu sesuatu ya, yang diharapkan, itu udah masuk kategori gratifikasi, dan itu harus dilaporkan walaupun tidak memiliki nilai jual ya, katakanlah hanya sekedar udang misalnya. Nah, tapi karena ini dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan atau dapat pengakuan servis lebih, itu dengan gratifikasi. Nah, ini persepsi terhadap anti korupsi oleh karyawan harus 100% paham. Nah, sehingga kalau memang belum, lakukan Mas. Kumpulkan teman-teman di lingkungan terkecil dulu, para keamanan. Misalnya, kalau ada tamu, suka yang ngasih uang nggak? Oh, ada Pak. Kadang saya parkir mobil kasih 10.000. Diterima? Nggak enak kalau diterima gitu. Misalnya gitu. Padahal nggak boleh. Itu sebagai bentuk gratifikasi. Maaf, itulah tugas kami. Katakan tidak pada korupsi. pada korupsi gratifikasi, betul. Sejauh ini sih memang kalau saya lihat langsung memang tidak ada indikasi seperti itu sih, tapi memang harus dibuktikan begitu ya, iya. Dan yang terpenting lagi adalah tadi kalau teman-teman sudah paham betul nih tentang bagaimana pembangunan anti korupsi, juga kita harus tunjukkan dengan hasil kinerja kita. Nah, kita perlu nih kinerja kita yang sudah tercapai apa saja. Kita kalau bisa ada paparan grafiknya ya, progresnya. Ada peningkatan terlihat di grafik itu ya. Katakanlah tahun yang lalu kita hanya bisa melayani untuk siswa-siswa mengikuti tes UKBI. Katakanlah hanya 2 sekolah dengan peserta katakanlah 60 orang. Nah, di tahun ini 10 sekolah dengan peserta 500 orang. Nah, tolong di grafik dikasih gitu. Nah, supaya kinerja kita kelihatan ada peningkatan. Yang kedua misalnya penghargaan. Apa yang diperoleh yang sudah kita lakukan tentunya sebagai bentuk prestasi kita. Apakah itu dari internal kementerian, dari pemerintah daerah, dari masyarakat, dari komunitas. Atas pengakuan kinerja kita tentunya, bukan kita minta dihargai, tapi mereka memberikan penghargaan atas kinerja kita yang tinggi dari kinerja kita. Iya. Dan yang tidak kalah penting biasanya dalam pelaksanaan CIBPK sebagai teman-teman ketahui adalah bentuk pelayanan publik yang prima. Nah, jadi harus ada kebanggaan kita bisa memberikan layanan yang terbaik. Lakukan setiap tamu tanpa pandang bulu, tanpa melihat pangkat, jabatan, asal, usul dan sebagainya. Lakukan semuanya sebagai tamu istimewa. Berikan yang terbaik. Dan memberikan sesuatu yang tuntas ya, yang mudah dan cepat. Itu indikatornya. Nah, kalau di Bali sendiri, kami di Balai Bahasa Provinsi Bali memiliki semboyan layanan kami itu cinta. Cepat, inovatif, netral, transparan, dan akuntabel. Itu juga sepertinya sudah mencakupi ya semua itu ya, Pak Ses ya. Cinta, kami bisa memberikan pelayanan dengan senyum, kemudian kami bisa menganggap tamu itu adalah saudara, bisa seperti itu. Betul.
Keren. Inovatif juga, kami juga sudah membuat inovasi-inovasi supaya pelayanan bisa lebih cepat, gitu ya. Mas Aziz, netral juga sudah kami lakukan. Kami memberikan pelayanan, kami menyediakan fasilitas untuk saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus, begitu juga sudah kami laksanakan. Kemudian transparan, kami selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan kami di media sosial, di laman, seperti itu. Kemudian akuntabel, nah yang tadi itu terukur. Tuh, ya, sudah seperti itu. Oke. Nah, kalau Pak sendiri melihat, saya sudah sempat berbincang-bincang dengan kami, dengan staf balai, kemudian juga sudah sempat melihat-lihat fasilitas yang ada di sini. Kalau dari kacamata Pak Ses, melihat Balai Bahasa Provinsi Bali itu, kelayakan untuk mendapat predikat ini bagaimana, Mas Ses? Kalau saya melihat yang pertama tentunya dari usia. Artinya Balai Bahasa Provinsi Bali ini kan termasuk balai atau lembaga yang senior. Iya. Ya. Malah yang tertua. Yang tertua ya. Dan secara nasionalisasi juga sudah 3 lah. Iya, sudah tinggi. Artinya peluang orang yang sudah matang gitu pasti akan lebih baik kebandingan orang yang baru. Yang baru. Ya. Ini pertama. Yang kedua adalah dari sisi fasilitas. Ini penting ya. Bagaimana lembaga Balai Bahasa ini sudah memiliki nilai aset sendiri dan memiliki tanah sendiri dan gedung sendiri. Betul. Ini menjadi kekuatan kedua. Di samping dari pengalaman adalah fasilitas. Nah, yang ketiga adalah kinerja. Ini yang harus kita buktikan sebenarnya. Nah, bagaimana kinerja itu bisa diukur? Nah, saya melihat tentu dari evaluasi kinerja sakit ya, sistem akuntansi kinerja integritas. Nah, karena kalau dilihat dari 34 satuan kerja di Badan Bahasa, dari 34 itu hanya ada 15 satker yang telah memperoleh predikat A sakitnya. Iya. Dan Badan Bahasa alhamdulillah termasuk urutan kedua. Balai Bahasa Balai Bahasa ada di urutan kedua ya. Balai Bahasa Bali urutan kedua. Urutan ke-1 adalah Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Namun kalau dilihat dari nilainya cukup baik ya. Tidak terlalu jauh ya. Tidak jauh karena kalau Kalteng itu 89,53, kalau Balai Bahasa Bali 87,27. Beda 2 poin lah. Nah, ini saya kira saya ingin kalau bisa jadi nomor 1 ya tahun ini. Siap. Itu modalnya tinggal 2 poin gitu ya. Iya. Itu peluangnya. Jadi dari sejarahnya, dari fasilitasnya, dari kinerjanya. Yang ketiga tidak kalah penting lagi dari sisi SDM-nya. Nah, SDM yang penting. Upaya-upaya apa yang sudah dibangun oleh Balai Bahasa dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM. Nah, kami tentunya sudah punya kewajiban di sekretariat, seluruh pegawai Balai Bahasa Bali yang masuk dalam anggota kelompok kepakaran dan layanan profesional itu sudah kita tingkatkan. Ada pelatihan begitu ya? Iya, melalui bimbingan teknis yang sudah dilakukan kurang lebih selama seminggu di pusat. Ini sebagai upaya kami. Saya harapkan di sini juga ditingkatkan sesuai dengan bidang kompetensinya, kebutuhannya apa dilakukan. Nah, mungkin itu saya kasih 4 strategi dulu aja yang terpenting ya. Dari sisi yang lain, dari sisi kepatuhan, alhamdulillah Balai Bahasa Bali juga patuh dalam melaporkan kekayaan pejabat negara. Itu tepat waktu, dan kita alhamdulillah menjadi yang terbaik, tercepat di Kementerian Pendidikan. Dibanding nasionalnya Badan Bahasa nomor 1. Dan ada lagi yang menjadi kunci juga ini dalam rangka memberikan layanan prima secara cepat ya, adalah kita melakukan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBI melalui SINDE ya, sistem informasi yang kedinasan yang ada di kita. Nah, alhamdulillah Bali juga di bulan Maret April itu mendapat predikat karena memperoleh nilai 100.
seluruh pegawainya sini 100. Keren. Tepuk tangan lagi dong. Tepuk tangan. Pak Ses ya. Saya harapkan setiap bulan itu harus 100 ya. Betul. Tidak harus diingatkan. Iya. Baik Pak Ses. Nah, dari apa yang sudah dimiliki oleh Balai Bahasa Provinsi Bali, Pak Ses sebagai induk kami, sebagai bapak kami, pesan Pak Ses untuk kami di Balai Bahasa Provinsi Bali? Yang pertama adalah kolaborasi. Ya, karena prinsipnya tadi ya, bagaimana agar apa yang kita lakukan itu bisa mendapatkan dukungan dari semua unit kerja terkait, dari semua ekosistem yang ada di sini dan juga masyarakat. Nah, kolaborasi itu penting. Walaupun mungkin peran dan tanggung jawabnya yang dilingkup kerjasamakan kecil ya, tapi harus ada. Nah, saya melihat di Bali ini belum ada nih kerjasama baik dengan pemerintah provinsi, kabupaten maupun perguruan tinggi. Nah, ini yang harus dilakukan. Harus ditingkatkan. Ya, walaupun sebenarnya sudah ada. Sebenarnya sudah ada, namun belum dituangkan dalam naskah kerjasama. Betul. Kemarin saya saat dengan Pak Asisten 1 ya, saat membuka acara pelatihan, mereka menyatakan bahwa kita sudah banyak nih kegiatannya dengan Bali dalam penyusunan kosakata, kemudian kegiatan penyuluhan juga sudah penyuluhan, cuman memang belum dipayungi dalam dasar. Ini saya akan segera disusun. Yang kedua, tentunya kita kemarin juga berikan apresiasi betul ya kepada pemerintah Provinsi Bali karena sudah menerbitkan perda itu. Nah, itu sebagai bentuk kolaborasi yang secara nyata sudah diwujudkan nih. Ada bentuk legalnya dalam naskah perda. Itu sangat penting dan saya harapkan ini menjadi salah satu contoh baik ya, bagi daerah lain agar daerah lain juga menerbitkan perda tentang bagaimana penguatan bahasa daerah. Jadi kolaborasi itu penting. Iya, betul. Nah, selanjutnya tadi juga Pak saya sudah menyampaikan bahwa yang membuat sebuah instansi organisasi itu mendapat predikat ZUWBK itu juga dari pengakuan masyarakat, begitu ya Pak Ses ya. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh instansi itu dirasakan oleh masyarakat? Bagaimana Pak Ses melihat ini? Nah, itu yang barangkali yang bisa mengukur adalah masyarakat itu sendiri. Maka saya harapkan yang pertama di samping tadi adalah membangun dulu nih komitmen pimpinan. Ya. Kami berharap pimpinan yang baru, Ibu Herawati dengan Kasubag Umum dan seluruh tim RBI dan seluruh pegawai ya punya komitmen. Tentu dipayungi oleh dan diberikan contoh oleh pimpinan. Ini penting ya, komitmen pimpinan dulu. Untuk melandasi bagaimana kita memberikan layanan yang baik, yang prima, yang ujung-ujungnya di masyarakat yang akan bicara. Gitu. Masyarakat yang menilai begitu ya. Betul. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan supaya semangat tetap ada dan mengalir ke seluruh pegawai. Yang kedua, agar masyarakat itu bisa terlayani dengan baik, maka kita harus menciptakan sistem, mekanisme, layanan yang mudah. Gitu. Ya, harus syukur-syukur mudah, murah, cepat. Prinsip itu. Harus ada inovasi di sana ya. Ya, kita harus menciptakan sebuah inovasi, kreativitas ya, yang bisa mengenali dulu nih. Kita bikin forum komunikasi dengan masyarakat untuk menjaring kira-kira layanan apa nih yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian apa nih yang perlu ditingkatkan? Ada dialog, dialog publik namanya. Nah, sehingga kita mengetahui kekurangan yang kita buat itu apa. Kemudian apa yang harus kita tingkatkan. Kemudian standar pelayanan itu seperti apa gitu. Jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat standarnya seperti apa sih? Ya, harus punya standar pelayanan gitu ya. Dan itu semuanya dituangkan ke dalam namanya maklumat layanan. Kalau sudah punya maklumat, ya, punya standar layanan, nanti masyarakat atau pengguna layanan dapat melakukan gugatan. Bisa menuntut jika tidak sesuai begitu ya Pak Sus ya. Anda katanya akan melayani dengan standar A, tapi kita hanya bisa melakukan di luar A. Tolong bisa gitu.
Dan kita standar maklumatnya lebih panjang di luar supaya dilihat langsung oleh masyarakat. Nah, yang ketiga ini yang terpenting. Tadi kalau kita fokus kepada 3 fokus program yang di bahasa, nah itu juga bagaimana menyentuh langsung ke masyarakat. Ya, karena literasi tadi kita melakukan pembinaan literasi. Bisa juga masyarakat yang kita pilih, bisa masyarakat sekolah, satuan pendidikan, bisa komunitas baca, komunitas sastra, bisa keluarga juga ya, bisa keluarga juga. Jadi bagaimana yang kita bisa menyentuh, dan mungkin tidak perlu rame-rame ya. Mungkin sendiri ke lingkup masyarakat bisa menyampaikan. Teman-teman pegawai pun bisa di rumahnya untuk menyampaikan loh misi literasi. Contohnya, oh ini sebelum tidur yuk kita baca begitu ya. Gitu. Atau dalam rangka untuk bagaimana bahasa daerah itu tetap ada. Setiap pagi kita komunikasi di ruang meja makan pakai bahasa daerah. Atau lebih luas lagi di rumah menggunakan bahasa daerah gitu ya. Betul ya. Ini suatu hal yang bentuk kalau bisa kita punya buku panduan ini kan untuk tingkat sekolah. Nanti buatlah untuk tingkat keluarga. Tingkat masyarakat ya. Ini bisa dirasakan. Nanti begitu, buka apa tuh? Oh, dari Balai Bahasa. Sudah langsung dirasakan. Nah, mereka bisa menjadikan itu. Dan kemudian saya kira masyarakat kita kan juga sangat heterogen ya. Dan namun tantangan terbesar adalah pada generasi muda. Nah, kita sudah punya duta bahasa. Manfaatkan dengan baik agar mereka menjadi media kita, menjadi penggerak bahasa dan sastra kita di daerah, di keluarga, di masyarakat. Khususnya di generasi muda tadi ya, Pak. Mereka diberikan fasilitasi, layanan, pendampingan ya untuk ke masyarakat. Jadi orang akan mengenalnya duta bahasa itu adalah Balai Bahasa. Betul. Gitu. Apalagi dengan SDM terbatas, duta bahasa yang sudah tergabung dalam ikatan duta bahasa Provinsi Bali dirangkul. Seperti kemarin di acara pelatihan. Mereka juga dilibatkan ya. Mereka terlibat dalam mengatur acara, dalam dokumentasi, dalam komunikasi. Keren. Iya. Dan saya salut karena mereka punya inovasi dan kreativitas yang tinggi. Iya, karena anak muda itu biasanya lebih kreatif ya, Pak Sas ya. Betul. Dan penting lagi yang tidak kalah penting ya, tipnya buat Balai Bahasa adalah lakukan monitoring dan evaluasi. Betul, itu yang penting. Karena kalau sudah kita semangat banget, tidak kita monitoring, tidak kita evaluasi, kita tidak tahu ada kendala apa. Kekurangan kelebihan kita tidak bisa dilihat juga. Apalagi kalau menganggap bahwa pimpinan, sudah saya sampaikan, itu tanggung jawab kalian ya, saya memantau dari CCTV aja. Tidak gitu. Harus terjun, melihat langsung apa program sudah terlaksana belum, dan itu harus dilakukan secara rutin melalui rapat koordinasi di masing-masing KKLP, di masing-masing layanan, rapat mingguan, rapat setengah bulanan, rapat bulanan, rapat triwulan, semesteran, harus dilakukan. Harus ada. Sebagai evaluasi. Dan terakhir nih, ini buat tipsnya adalah manajemen media. Nah, seperti yang sekarang ya, ini sebagai bentuk aktualisasi pemanfaatan media digital kita sebagai informasi pembelajaran kepada publik, kepada teman-teman pegawai juga. Mungkin saya tidak bisa berkantor di sini setiap hari. Saya harapkan motivasi ini bisa diputar kapanpun, dimanapun. Ya. Pasti berarti bisa disaksikan di mana saja begitu ya. Nah, strategi komunikasi ini yang penting dengan memanfaatkan media baik cetak, elektronik, media sosial juga yang bisa efektif ya untuk mengglorifikasikan itu. Oke. Betul. Nah, banyak tips yang sudah Pak saya sampaikan. Mungkin ada hal lain yang mau Pak saya sampaikan sebelum kita akhiri karena kita selalu dibatasi oleh durasi. Oke. Iya. Tidak banyak saya kira yang ingin saya sampaikan karena semua yang saya miliki, yang saya ketahui udah saya bagikan seluruhnya habis. Kemarin bertemu dengan seluruh pegawai dari mulai OB, Satpam, pengemudi, koordinator, Kasubag Umum, tim RBI, sampai dengan kepala balai, semua apa yang saya miliki udah saya berikan semuanya. Iya. Ya. Ibaratnya kita harus percaya diri. Yang kedua harus konsisten dan kerja keras. Artinya kalau kita tidak percaya diri,
kita tidak punya semangat. Betul. Percaya diri kalau kita bisa. Yang kedua, kita konsisten nih. Apa yang sudah kita niatkan, laksanakan. Jangan sampai kendor. Ya, baik Pak Ses, minta dukungannya terus supaya Balai Bahasa Bali bisa mendapatkan predikat ZIWBK. Juga kan kita minta dukungan masyarakat ya tentunya Pak Ses ya, supaya masyarakat juga memberikan dukungan supaya pelayanan yang kami berikan, yang kita berikan dari Balai Bahasa Provinsi Bali dapat dirasakan oleh masyarakat. Pak Ses, sampai di sini pembahasan kita. Nanti kami akan mengundang lagi Pak Ses untuk berbicara. Kalau sudah berbicara dengan Pak Ses, waktunya selalu kurang. Siap. Baik Pak Ses, sekali lagi terima kasih. Ya, Pak Ses hari ini kembali ke Jakarta. Selamat sampai di tujuan, berkumpul lagi dengan keluarga. Ya. Baik, terima kasih sahabat bahasa. Senang sekali lagi. Semoga di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi. Terima kasih. Salam bahasa dan salam cinta. Ya, selalu Pak Ses ya. Baik Pak Ses, kita bertemu lagi nanti. Oke, gitu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, baik. Sahabat bahasa, demikian tadi diskusi menarik kami berkenaan dengan ZIWBK yang mudah-mudahan bisa diraih oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk sahabat bahasa. Kita bertemu lagi dalam program Subasita selanjutnya. Salam bahasa. Untuk kita.